Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mulai pelajaran berikutnya, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari sejak lahir sampai detik-detik beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita sekarang memasuki bab berikutnya, yaitu bab ke-32 tentang pengiriman brigade satuan khusus dan delegasi jeda perang Uhud dan perang Ahzab ya. Krisis Uhud memiliki dampak negatif terhadap citra baik kaum muslimin. Akibatnya kekuatan mereka lenyap dan wibawa mereka tidak lagi menakutkan jiwa. Ya, ini dampaknya ya, dampak psikologis. Ya, padahal kaum kafir juga nggak menang sebenarnya gitu kan. Mereka merasa menang aja gitu. Dan sebenarnya kaum muslimin di awal sudah menang karena ketidakpatuhan para pemanah itu yang mengakibatkan jadi berantakan. Berbagai kesulitan baik dari dalam maupun dari luar semakin mendera mereka, sementara bahaya mengintai Madinah dari segala penjuru. Di pihak lain, orang-orang Yahudi, kaum munafik, dan kabilah-kabilah Arab semakin terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling menampakkan rasa permusuhan mereka. Masing-masing mereka berupaya untuk mencelakai kaum muslimin. Bahkan begitu bernafsu untuk menghabisi dan menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, jadi dampaknya luar biasa ya. Ya, ini cobaan juga buat kaum muslimin ya. Karena kalau menang jangan sombong, gitu kan? Di perang Badar kan menang. Saudaraku dirahmati Allah, belum berlangsung 2 bulan dari perang ini, ya, maksudnya perang Uhud tadi ya, Bani Asad sudah bersiap-siap untuk mengadakan serangan ke Madinah. Setelah itu, kabilah-kabilah Adl dan Qorah ya, pada bulan Safar tahun 4 Hijriah juga melakukan siasat licik yang menimbulkan korban tewas dari kalangan sahabat sebanyak 10 orang. Dan pada bulan yang sama, Bani Amr melakukan siasat licik yang serupa yang menewaskan 70 orang sahabat. Peristiwa terakhir ini dikenal dengan nama tragedi Bi'r Ma'unah ya. Sementara itu, dalam masa-masa ini, Bani Nadir secara terang-terangan menampakkan permusuhan pula pada kaum muslimin. Tragedi secara terang-terangan ya, beliau atau Bani Nadir ini ingin menyerang kaum muslimin di Madinah. Puncaknya pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, mereka melakukan siasat licik yang bertujuan membunuh Rasulullah SAW. Demikian pula halnya dengan Bani Ghatafan yang begitu nekat sehingga berkeinginan untuk menyerang kota Madinah pada bulan Jumadul Ula ya, tahun yang sama ya, tahun
tahun keempat Hijriah. Spirit kaum muslimin yang sudah lenyap pada perang Uhud untuk beberapa waktu telah menyebabkan mereka selalu dalam kondisi terancam bahaya. Akan tetapi disitulah terbukti hikmah yang ditunjukkan oleh Muhammad SAW yang mampu mengalihkan perhatian semua aliran itu dan mengembalikan wibawa kaum muslimin yang hilang tersebut serta meraih kembali ketinggiannya ya, dan kemuliaannya. Itu ya, siasat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Langkah berani pertama yang dilakukan beliau dalam hal ini adalah mengadakan gerakan pengejaran hingga ke kawasan Hamra al-Asad. Dengan begitu, beliau berhasil menjaga sedikit citra pasukannya dan mengembalikan kedudukannya dalam frekuensi yang lumayan. Kemudian beliau melakukan manuver-manuver yang dapat mengembalikan kewibawaan kaum muslimin. Lebih dari itu, berikut ini akan dipaparkan sedikit saja apa-apa yang terjadi dari dua sisi tersebut. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Brigade Abu Salamah. Ya, pihak pertama yang melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin setelah musibah Uhud adalah Bani Asad bin Khuzaimah. Para intelijen Madinah telah melaporkan bahwa Tolha dan Salamah, dua orang putra Khuwailid, telah bergerak bersama kaumnya dan orang-orang yang patuh kepada mereka untuk mengajak Bani Asad bin Khuzaimah memerangi Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW segera mengirimkan sebuah brigade atau satuan khusus yang berkekuatan 150 orang pejuang yang handal dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Jadi gabungan antara Muhajirin dan Ansor. Sebagai pemimpin brigade ini, beliau mengangkat Abu Salamah sekaligus menyerahkan panji kepadanya. Abu Salamah kemudian melakukan serangan mendadak terhadap Bani Asad bin Khuzaimah di tempat tinggal mereka sendiri. Sebelum mereka melakukan penyerangan, akibatnya mereka tercerai-berai dan kaum muslimin berhasil mendapatkan onta dan kambing milik mereka lalu menggiringnya dan kembali ke Madinah ya, dengan selamat dan membawa hasil rampasan perang tersebut ya, tanpa ada peperangan ya, karena mereka kabur ya gitu. Pengiriman brigade ini terjadi pada permulaan bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Abu Salamah kemudian kembali dari tugas, namun bekas luka yang dialaminya pada perang Uhud meninggalkan infeksi. Untuk tak berapa lama kemudian beliau pun wafat. Akhirnya Abu Salamah wafat ya, karena luka yang pada saat itu yang terjadi perang Uhud tersebut ya. Jadi dia masih dalam keadaan sakit ya. Juga dia sebagai pemimpin di situ ya, sebagai panglima perang, dia perangi orang-orang dari Bani Asad bin Khuzaimah tersebut. Itu adalah brigade Abu Salamah. Kemudian delegasi Abdullah bin Unais ya, bab berikutnya pada hari kelima dalam bulan yang sama yaitu Muharram tahun 4 Hijriah, para intelijen melaporkan bahwa Khalid bin Sofyan ya, Al-Huzali telah mengkonsentrasikan diri untuk memerangi kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais untuk membunuhnya. Selama 18 malam Abdullah bin Unais raib dari Madinah. Kemudian datang lagi pada hari Sabtu, yaitu 7 hari sebelum akhir bulan Muharram. Rupanya dia berhasil membunuh Khalid dan membawa serta kepalanya, lalu meletakkan di hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau SAW memberinya sebuah tongkat seraya bersabda, "Hazihi ayatun baini wa bainika yaumal qiyamah." Artinya,
Ini adalah sebagai tanda antara diriku dan dirimu pada hari kiamat kelak. Tatkala ajal menjemputnya, Abdullah bin Unais berwasiat ya agar tongkat itu diletakkan bersamanya di dalam kafannya. Ya, luar biasa ya. Ya, Abdullah bin Unais akhirnya wafat ya setelah dia membunuh Khalid bin Sofyan ya Al-Huzali. Kemudian saudara-saudara rahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya adalah delegasi Ar-Raji. Ya. Pada bulan Safar di tahun yang sama, tahun 4 Hijriah ya. Jadi ini berturut-turut ya dan waktunya berdekatan. Bedanya sehari sampai 7 hari seperti itu ya. Sebuah kaum dari suku Adl dan Korah datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka menyebutkan bahwa mereka sudah masuk Islam dan meminta agar dikirimkan orang yang akan mengajarkan mereka agama dan Al-Quran. Lalu beliau SAW mengutus bersama mereka 6 orang sahabat. Ini menurut penuturan Ibnu Ishaq ya. Sedangkan sebuah riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa mereka berjumlah 10 orang. Jadi bukan 6 ya, 10 orang. Dan mengangkat Marsad bin Marsad Al-Gonawi sebagai pemimpin mereka. Ini menurut penuturan Ibnu Ishaq. Sedangkan sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa yang diangkat jadi pemimpin ini adalah Asim bin Umar bin Al-Khattab. Akhirnya suku Adl dan Korah tersebut berangkat bersama-sama mereka. Namun ketika sampai di sebuah tempat bernama Ar-Raji yang merupakan mata air bagi kabilah Huzail di pinggir Hijaz antara Rabiq dan Jeddah ya, mereka berteriak minta tolong kepada penghuni sebuah perkampungan kabilah Huzali atau kabilah Huzail tadi ya yang disebut Bani Lihyan guna menghabisi delegasi tersebut. Bersama sekitar 100 orang pemanah mereka diuber atau dikejar ya dan dilacak jejak mereka hingga akhirnya berhasil ditemukan. Lalu orang-orang yang mengurung mereka ketika itu mereka lari ke Fatfat namanya, Fatfat ya. Para pemanah itu berteriak, jika kalian turun maka kami berjanji untuk tidak membunuh seorang pun dari kalian. Asim sendiri tidak mau turun dan berperang melawan mereka di tengah para rekannya tersebut hingga 7 orang di antara mereka tewas karena anak panah. Lalu tinggallah Khubaib ya, Zaid bin Ad-Dasinah dan seorang lagi. Para pemanah itu berjanji sekali lagi kepada mereka, lalu mereka pun turun. Namun ternyata mereka berkhianat dan malah mengikat sisa delegasi dengan tali panah tersebut ya. Melihat hal itu, orang ketiga dari mereka, delegasi tadi ya berkata, ini pengkhianatan pertama. Lalu dia menolak untuk ikut serta, namun mereka menyeretnya dan memaksanya agar ikut, dan karena dia tetap tidak mau, akhirnya mereka membunuhnya. Mereka kemudian membawa Khubaib ya, dan Zaid lalu menjual keduanya di Mekah. Ternyata mereka berdua dulu pernah membunuh para pemimpin mereka di perang Badar. Khubaib akhirnya dikurung. Kemudian mereka berangkat atau bersepakat untuk mengeksekusinya. Mereka menyeretnya keluar dari Al-Haram hingga Tan'im. Tatkala mereka ingin menyalib, dia berkata kepada mereka, biarkan aku sholat dulu 2 rakaat. Mereka membiarkannya sholat dan tatkala usai memberi salam, dia berucap, demi Allah, andai kata kalian tidak mengatakan bahwa aku ketakutan, niscaya akan aku tambah sholatku ini. Kemudian dia berdoa, Allahumma sihim adadan waqtulhum badadan wala tubki minhu ahadan. Doanya ya. Artinya, ya Allah, hitung semua bilangan mereka, bunuhlah mereka semua dan jangan engkau sisakan satupun di antara mereka. Kemudian dia menguntai bait syair, semua
golongan telah berkumpul di sekitarku, memprovokasi kabilah mereka dan menghimpun segenap kekuatan mereka, ya, telah korbankan anak-anak dan para wanita, sedangkan aku hanya mengorbankan anggota tubuh yang panjang ini kepada Allah. Aku mengadu atas keterasinganku setelah kena musibah. Ini adalah doa Hubaib tadi ya. Dan atas apa yang dikumpulkan golongan itu untukku saat kematianku, wahai pemilik ars, sebarkanlah aku terhadap apa yang diinginkan dariku. Nah, terus sabar ya, sabarkanlah aku terhadap apa yang diinginkan dariku. Saudaraku dirahmati Allah. Kemudian Abu Sofyan yang kala itu masih kafir ya, berkata kepadanya, apakah kamu semua kami mengenal leher Muhammad? Ya. Saya ulangin ya. Jadi Abu Sofyan yang masih kafir waktu itu, nanti dia kan akan masuk Islam ya, mengatakan, apakah kamu suka bila kami memenggal leher Muhammad SAW ya, di tempat ini, dan engkau dapat berada di tengah keluargamu? Dia menjawab, demi Allah, tidak akan pernah, aku bahkan tidak suka berada di tengah keluargaku, sementara Muhammad yang berada di tempatnya sekarang terusik oleh sepucuk duri pun. Ya, dia nggak sudi ya. Hubaib tadi itu ya. Jangankan dibunuh, ditusuk duri aja dia nggak rela. Kemudian mereka menyalibnya dan mewakilkan orang untuk menjaga mayatnya. Lalu datanglah Amr bin Umayyah Ad-Damri ya, Ad-Damri yang lantas berhasil membunuh penjaga itu setelah menipunya pada malam hari dan membawa kabur mayat tersebut untuk kemudian menguburkannya. Orang yang bertugas mengeksekusi Hubaib bernama Uqbah bin Al-Haris yang dulu pada perang Badar ayahandanya Haris telah dibunuh Hubaib. Di dalam kitab Sahih disebutkan bahwa Hubaiblah orang yang pertama yang mensosialisasikan sunnahnya. Ya, sunnah Rasulullah SAW, sholat 2 rakaat ketika akan dieksekusi. Juga disebutkan bahwa dia pernah terlihat pada saat tertawan sedang makan setangkai anggur. Padahal jangankan anggur, kurma pun tidak ada di Mekah. Adapun nasib Zaid bin Ad-Dasinnah lain lagi. Dia dibeli oleh Sofwan bin Umayyah lalu dibunuh olehnya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Jadi dua sahabat ini yang dibohongin tadi ya, suruh turun tidak akan dibunuh, maka jadi akhirnya dijual kemudian dibunuh ya oleh orang-orang Mekah ya, karena dijual kepada orang-orang Mekah. Masya Allah ya, luar biasa. Situ Nabi sakit hati ya, misalnya dijebak, dia minta orang-orang itu minta bantuan ya pada beliau ya. Dia mengaku masuk Islam katanya, kelompok suku Adal dan Korah ya. Ternyata begitu disetujuin, maka dia berkhianat di situ. Saudara yang dirahmati Allah, orang-orang Quraisy mengirim utusan agar membawa sedikit dari bagian anggota badan Asim yang mereka kenali, sebab Asim telah membunuh para pembesar mereka pada perang Badar. Lalu Allah mengirim seperti bayangan orang
berperawakan kecil sehingga dia terlindungi dari incaran utusan mereka tersebut. Dan mereka tidak mampu melakukan apa-apa terhadap Asim. Ya. Asim pernah bersumpah kepada Allah agar dia tidak disentuh dan tidak menyentuh dan tidak disentuh seorang musyrik pun, ya. Tatkala hal itu sampai ke telinga Umar, dia mengomentari Allah senantiasa menjaga hambanya yang beriman setelah wafatnya sebagaimana menjaganya semasa hidupnya. Ini ada dalam kitab Ibnu Hisham, ya, dan juga Zat al-Ma'ad, ya, juga Sahih Al-Bukhari bab 2 halaman 568 sampai 589, ya. Itu kisahnya, ya. Kemudian bab berikutnya adalah tragedi Bir atau tragedi Bi'ir Ma'unah. Pada bulan yang sama saat terjadi tragedi Ar-Raji, terjadi pula tragedi lain yang lebih dahsyat dan keji dari itu, yaitu yang dikenal dengan tragedi Bi'ir Ma'unah, ya. Atau yang lebih dikenal namanya sumur Ma'unah. Saudara yang dirahmati Allah, cerita singkatnya bahwa Abu Bara' Amir bin Malik yang dipanggil dengan pemain tombak datang menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Lalu beliau mengajaknya untuk memeluk Islam. Namun dia belum masuk Islam dan tidak pula menganggap hal itu mustahil, kata beliau, ya. Lantas dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya, ya, andai kata engkau utus para sahabatmu mendakwahiku pendudukku agar memeluk Islam, aku berharap mereka mau meresponnya. Aku khawatir atas perlakuan penduduk Najd kelak terhadap mereka. Dan jawab Rasulullah SAW, aku yang akan melindungi mereka, kata Abu Bara'. Lalu beliau mengutus bersamanya sebanyak 40 orang sahabat. Ini menurut Ibnu Ishaq, sedangkan di dalam kitab Asy-Syahih dinyatakan bahwa mereka berjumlah 70 orang. Dan apa yang dinyatakan dalam kitab Asy-Syahih inilah yang benar. Jadi bukan 40, ya, 70. Dan mengangkat Al-Munzir bin Amr, salah seorang yang berasal dari Bani Sa'idah dan berjuluk pembebas yang berani mati. Sebagai pemimpin mereka itu adalah orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin, orang-orang mulia, pemuka dan para qori, ya. Artinya ahli baca Quran. Mereka berjalan dengan mencari kayu bakar pada siang hari dan menjualnya untuk membeli makanan buat asal as-suffah. Artinya para kaum fakir Madinah. Saling melakukan tadarusan, ya, Al-Quran dan sholat malam, hingga akhirnya mereka singgah di Bi'ir Ma'unah atau sumur Ma'unah tadi, ya, yang merupakan sebuah lokasi yang terletak antara pemukiman Bani Amir dan Harrah Bani Sulaim. Mereka singgah di situ, kemudian mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa pesan Rasulullah SAW, ya, kepada musuh Allah tersebut, ya, yaitu Amir bin At-Tufail. Namun dia tidak lagi melihat isinya dan langsung memerintahkan seorang anak buahnya untuk menusuknya dengan tombak dari arah belakang, ya, jam, ya. Tatkala tombak itu sudah benar-benar menancapkan di belakangnya, dia melihat darah. Berkatalah Haram, Allahu Akbar, demi Rabb Ka'bah, aku telah mendapatkan kemenangan. Kata dia seperti itu, ya. Nah, ini tragedi, ya, tragedi
penghafal Al-Quran yang dikirim untuk ngajarin suku-suku tersebut dikhianatin ya, dibunuh gitu. Itu Nabi kecewa dan sakit hati, kemudian dia melakukan kunut nazilah ya, seperti itu. Kemudian setelah itu musuh Allah ini segera mengajak Bani Amir agar memerangi para sahabat yang lainnya, namun mereka tidak bersedia karena adanya perlindungan atau suaka ya dari Abu Bara. Lalu dia mengajak Bani Sulaim yang kemudian dikabulkan oleh marga Usayyah, Ra'i dan Zakwan ya. Zakwan, mereka datang lalu mengurung para sahabat Rasulullah dan menggempur mereka sehingga semuanya terbunuh kecuali seorang yang bernama Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Dia berpura-pura mati di antara gelimangan mayat rekan-rekannya dan masih hidup hingga terbunuh pada perang Khandaq. Ketika itu Amr bin Umayyah Ad-Darmi ya, Amir bin Umayyah Ad-Damri dan Al-Munzir bin Uqbah bin Amir tengah mengembalakan ternak kaum muslimin. Lalu keduanya melihat seekor burung sedang berputar-putar di atas lokasi tragedi. Lalu turunlah Al-Munzir dan menyerang kaum musyrikin hingga dia pun terbunuh bersama para sahabatnya terdahulu. Sedangkan Amir bin Umayyah Ad-Damri tertawan. Namun tatkala ia memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Mudor, Amir membebaskannya atas nama ibunya yang mempunyai kewajiban membebaskan budak. Saudara rahmati Allah, Amir bin Umayyah Ad-Damri pun pulang menghadap Nabi SAW dengan membawa berita tragis, yaitu tewasnya 70 orang sahabat yang merupakan orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin. Dia mengenang kembali musibah besar yang menimpa mereka dan musibah di Uhud. Hanya saja dalam tragedi Uhud, para sahabat pergi untuk tujuan perang yang jelas, sedangkan dalam tragedi yang mereka alami ini mereka pergi lalu dikhianati dan dijebak ya. Karena kaum tersebut ya, kabilah tersebut minta pura-pura masuk Islam, akhirnya minta diajarin agama Islam, Al-Quran, makanya dikirimlah ahli-ahli yang hafal Al-Quran. Pertamanya itu 70 sebelumnya ada berapa 7 orang ya, bahkan 10 orang, kemudian dikirim lagi 70 ya kepada bani yang lain. Tatkala Amr bin Umayyah sedang dalam perjalanan menuju Qoroh yang terletak di gerbang dia singgah dan berteduh di sebuah pohon. Lalu datanglah 2 orang dari suku Bani Kilab yang juga singgah bersamanya. Tatkala keduanya terlelap, Amr menghabisi mereka karena beranggapan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebagai balas dendam atas kematian para sahabatnya. Ternyata keduanya sudah mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang belum diketahuinya. Ketika tiba, dia menginformasikan kepada Rasulullah SAW perihal yang baru saja dilakukan. Lalu beliau berkata, kamu telah membunuh 2 orang yang harus kamu bayar tebusannya. Setelah itu beliau sibuk mengumpulkan diat atau denda dari kaum muslimin dan para sekutu mereka, orang-orang Yahudi. Ini dalam Sahih Al-Bukhari halaman 584. Dan inilah yang merupakan sebab terjadinya perang Bani An-Nadir sebagaimana yang ada disinggung nantinya ya. Itu. Ya, sedangkan umat muslimin kalau sudah ada jaminan perdamaian nggak boleh orang dibunuh ya, disakiti apalagi dibunuh. Sedangkan orang-orang kafir pura-pura masuk Islam, ingin belajar, makanya Nabi percaya, dia kirimlah beberapa sahabat yang ahli dalam membaca Al-Quran. Ternyata
dikhianati, dibunuh semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi SAW merasa sangat terpukul dengan tragedi ini dan juga tragedi Ar-Roji ya. Ada beberapa tragedi tadi, tragedi Ar-Roji dan tragedi juga Bir atau Bi'ar Maunah tadi ya, dan tragedi Roji. Yang keduanya ya, tragedi tersebut terjadi selang beberapa hari saja ya. Ini sedangkan Al-Waqidi menyebutkan bahwa berita mengenai korban tragedi Ar-Roji dan tragedi Bi'ar Maunah datang kepada Nabi SAW dalam satu malam. Dalam kisah itu cuma satu malam, padahal kurang lebih ya 1 hari lah hitungannya. Beliau bersedih dan cemas ya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Anas, ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mendapatkan peristiwa yang menimpa seorang pun dari para sahabatnya seperti yang menimpa para sahabat di Bir Maunah ya, atau rumah Maunah ya, istilahnya sumur Maunah maksudnya gitu ya. Sedih sekali dia ya. Betul. Sehingga sampai mendoakan kebinasaan terhadap kaum-kaum dan kabilah-kabilah yang telah melakukan pengkhianatan dan mencelakai para sahabatnya tersebut. Di dalam kitab As-Sahih dari Anas, dia berkata, Nabi SAW mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah membunuh para sahabatnya di Bi'ar Maunah ya, atau sumur Maunah, dan kasus tragedi Roji juga ya. Selama 30 kali ya. Pagi hari pada sholat subuh beliau mendoakan kebinasaan atas suku Roi Zakwan ya, yang berkhianat tadi. Kemudian Lihyan dan Isyah. Seraya berdoa, Isyah yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, yakni sesuai dengan namanya, yaitu Isyah, yang merupakan derivasi kata maksiat dalam bahasa Arab seperti itu ya. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW yang senantiasa kami baca hingga akhirnya dihapuslah atau dinasak. Setelah itu beliau bersabda, sampaikan kepada kaum kita bahwa kita telah bertemu Rabb kita yang telah meridhoi kita dan kita telah ridho terhadapnya. Maka Rasulullah SAW pun meninggalkan kunutnya ya, tidak melakukan kunut lagi. Gitu, ya. Inilah ya asal muasalnya kunut itu juga ya, gitu. Ini namanya kunut nazilah ya. Nabi melaknat kaum ya, atau kaum yang berkhianat itu ya. Kemudian Allah juga tegur ya. Itu. Inilah ya yang sahih kunut. Ya. Kemudian bab berikutnya adalah perang Bani An-Nadir. Ya, ini orang Yahudi ya. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa orang-orang Yahudi merasa panas terhadap Islam dan kaum muslimin. Hanya saja mereka itu bukan orang-orang yang pandai berperang. Tetapi hanya suku ya, tetapi ya, mereka tidak pandai berperang, tetapi hanya suka menyebarkan desas-desus dan membuat persekongkolan. Mereka secara terang-terangan menampakkan kedengkian dan permusuhan dan menggunakan berbagai jenis tipu daya guna menyakiti kaum muslimin tanpa berani melakukan perang. Sekalipun sebenarnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin, mereka nampak dicekam ketakutan setelah terjadinya peristiwa yang menimpa Bani Qainuqa tersebut ya. Gitu.
Yahudi itu ada beberapa ya. Bani Kawi Nuko, Bani Nazir, dan eh, Khuza'ah ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf sehingga lebih mengambil sikap adem, tenang, dan diam. Akan tetapi setelah perang Uhud, mereka sudah mulai berani lagi dengan secara terang-terangan menampakkan rasa permusuhan dan pengkhianatan. Mereka mulai mengadakan kontak dengan kaum munafik dan kaum musyrikin Mekah secara rahasia dan bekerja untuk kepentingan mereka melawan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nabi SAW masih bersabar ya, hingga mereka benar-benar sudah tambah berani setelah tragedi Ar-Roji ini ya, dan tragedi Bi'ir Ma'unah ini. Bahkan telah nekat melakukan persekongkolan untuk menghabisi beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun rincian perang ini bahwa beliau berangkat bersama beberapa orang sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, agar membantunya di dalam membayar 2 diat, atau maksudnya denda ya, denda para sahabat tadi, untuk 2 orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Hal ini berdasarkan poin-poin kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh mereka ya. Jadi Amr bin Umayyah Ad-Damri tadi ya, dia membunuh 2 orang Yahudi ya, 2 orang Bani Nadir ya. Padahal mereka dilindungi ya dalam perjanjian itu. Tapi kalau mereka berkhianat, nggak mau nih suruh bayar diat. Maka mereka berkata, kami akan melakukannya wahai Abu Al-Qasim, maksudnya kunyahnya Rasulullah SAW ya. Duduklah di sini hingga kami selesaikan hajatmu. Lalu beliau duduk di pojok dinding rumah mereka ya, menunggu pemenuhan janji mereka. Duduk juga bersama beliau Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat lainnya. Sementara orang-orang Yahudi duduk menyendiri sesama mereka. Lalu setan menggoda mereka untuk melakukan hal yang membuat mereka sengsara dan memang sudah dicatatkan atas mereka. Lantas mereka bersekongkol untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, siapa di antara kalian yang mengambil batu giliran ini lalu naik untuk kemudian dihempaskan ke arah kepalanya Nabi maksudnya ya, dan meremukannya. Orang paling jahat di antara mereka yaitu Amir bin Jahasi berkata, aku yang akan melakukannya. Lalu Salam bin Misikam ya, berkata kepada mereka, jangan lakukan itu. Demi Allah, dia pasti akan diberitahu tentang apa yang kalian inginkan itu dan akan membatalkan perjanjian kita dengannya. Namun mereka tetap bertekad melakukan rencana tersebut. Lalu turunlah Jibril atas perintah Rabb semesta alam kepada Rasulnya SAW untuk memberitahukannya perihal niat buruk mereka tersebut terhadap dirinya. Kemudian beliau cepat-cepat bangkit dan berangkat menuju Madinah. Lalu para sahabat menyusul beliau seraya berkata, kami tidak menyadari kapan engkau bangkit dari tempatmu. Lalu beliau memberitahukan kepada mereka perihal niat buruk orang-orang Yahudi tersebut terhadapnya. Tak berapa lama dari kejadian itu, beliau mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani An-Nadir dan menyampaikan kepada mereka, keluarlah kalian dari Madinah dan janganlah lagi bertetangga dengan kami di sana. Aku beri tempo selama 10 hari untuk kalian. Siapa saja yang kami temui masih berada di sana setelah itu, maka kami akan tebas batang lehernya. Ancam seperti itu ya. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak mendapatkan jalan lagi selain harus keluar. Mereka tinggal beberapa hari untuk bersiap-siap pergi. Namun kepala kaum munafik Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada mereka, tetaplah tinggal di situ, adakan pembangkangan dan jangan keluar dari rumah kalian, sebab aku membawa 2.000 orang yang akan masuk
ke benteng bersama kalian dan siap mati membela kalian. Ya, Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul, ini orang munafik ya, yang berada di Madinah yang pura-pura masuk Islam. Maka turunlah surat Al-Hasyr ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in kutiltum lanansurannakum. Artinya sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkanmu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Ya. Artinya firman Allah surat Al-Hasyr ayat 11. Demikian juga Bani Quraisyah. Ya. Ini saya maksud ya. Jadi ada 3 itu Bani Nazir, ya. Bani Koiniko ya. Dan Bani Quraisyah. Dan para sekutu kalian ya. Dari kabilah Gotafan akan membantu kalian. Ketika itulah kepercayaan diri orang-orang Yahudi kembali bangkit lagi dan bulatlah pendapat mereka untuk mengadakan perlawanan. Pemimpin mereka, Huyai bin Akhtab, begitu antusias terhadap ucapan tokoh kaum munafik tersebut ya. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya, itu. Kaum munafik dari pura-pura masuk Islam ya. Dia lalu mengutus orang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami, karena itu lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Tidak dapat diragukan lagi bahwa kondisinya memang amat kritis bagi kaum muslimin, sebab melakukan kontak senjata dengan musuh-musuh mereka di saat-saat kritis bagi sejarah mereka seperti ini tidaklah dapat dipertanggungjawabkan akibatnya. Telah kita ketahui betapa persekongkolan bangsa Arab terhadap mereka dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para utusan mereka sangatlah keji. Ya. Kemudian dari itu orang-orang Yahudi Bani An-Nadir ya, berada dalam posisi yang sangat kuat yang membuat upaya penyerahan diri mereka hampir mustahil. Dan menjadikan perang dengan mereka amat beresiko. Hanya saja kondisi yang terjadi setelah tragedi Bi'r Ma'unah tadi ya, atau sumur Ma'unah, dan tragedi sebelumnya ya, Ar-Roji tadi, semakin menambah sensitivitas kaum muslimin terhadap tindak kriminal, pembunuhan berencana dan pengkhianatan yang mulai terus mereka alami, baik dalam skala kelompok maupun individu, sementara dendam mereka sudah semakin berlipat ganda terhadap para pelaku kriminal tersebut. Karena itulah, saudaraku yang dirahmati Allah, akhirnya mereka memutuskan untuk memerangi Bani An-Nadir ya, setelah mereka berniat membunuh Rasulullah SAW, apapun risiko yang harus diterima nantinya. Tatkala jawaban Huyai bin Akhtab sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bertakbir yang diikuti pula oleh para sahabat. Kemudian beliau bangkit untuk menggempur orang-orang Yahudi tersebut. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai gubernur sementara atas Madinah. Lalu bergerak menyongsong mereka, sementara yang membawa panji adalah Ali bin Abu Thalib. Ketika sampai di sana, beliau melakukan pengepungan. Luar biasa ya. Nah, karena orang Islam itu nggak takut ya, walaupun jumlahnya sedikit. Sementara itu Bani An-Nadir berlindung di benteng-benteng mereka dan
memperisai dengan anak-anak panah dan bebatuan yang siap dilepaskan dan dilemparkan. Ya. Kebetulan mereka memiliki pohon kurma dan kebun-kebun yang membantu mereka mengatasi kondisi, karenanya beliau memerintahkan agar ditebang dan dibakar. Mengenai hal itu, Hasan bin Sabit menguntai bait syair berikut ini, ya. Dan menjadi ringan bagi para pejalan atau pejuang Bani Lu'ai karena kobaran api besar yang melalap habis buah hiroh, ya, itu pohon-pohon kurma, ya. Buah hiroh adalah nama pohon kurma milik Bani An-Nadir. Mengenai hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan ayatnya dalam Al-Asr ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabiiznillah. Artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Gitu, ya. Kemudian mereka kemudian diisolir oleh Bani Quraisyah dan dikhianati pula oleh Abdullah bin Ubay dan para sekutu mereka dari suku Ghatafan. Tidak seorang pun yang berusaha untuk menawarkan kebaikan kepada mereka ataupun menangkis malapetaka yang menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyerupakan kisah mereka ini dengan menjadikan perumpamaan mereka bagaikan apa yang difirmankannya berikut ini dalam surat Al-Hasr ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama syalis syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um min. Artinya seperti bujukan setan ketika mereka berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sama dengan firman ini, ya. Jadi suku Quraisyah yang dari Adan dan Bani Ghatafan itu serta janjinya Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay itu menjanjikan akan melindungi, ya, dengan dibilang tentara ada 2000 dia punya, ya kan. Begitu juga Bani Quraisyah, ya kan, akan membantu suku Nazir tadi, ya. Ternyata setelah diserang oleh pasukan Islam, mereka mengingkari, ya, malah nggak mau bantu, takut, ya, gitu. Nah, ibaratkan contohnya firman Allah ini, setan ngajak kita berbuat buruk, kemudian kita udah mau, ya, kemudian kita celaka, ya, masuk neraka, akhirnya setan mengingkari, salahmu sendiri, salahmu dewe, katanya gitu, ya. Kenapa kamu mau ikut-ikut apa yang aku ucapkan? Aku kan cuma mengucapkan, kenapa kamu mengikutinya? Nah, jadi kalau kita melakukan suatu hal yang buruk, ya, yang dilakukan oleh syaitan, nah, setan mengingkarinya. Itu salah kamu, kenapa kamu mau mengikutinya, ya. Jadi mereka tadi itu suku Nazir dikhianatin oleh suku Quraisyah dan Abdullah bin Ubay tadi, ya. Abdullah bin Ubay Saudara kita rahmati Allah, pengepungan tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama 6 malam saja, yang menurut sebuah riwayat selama 15 malam. Hingga Allah menghembuskan ketakutan di hati mereka. Akhirnya mereka takluk dan bersiap-siap untuk menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW yang menyatakan, kami akan keluar dari Madinah. Beliau mensyaratkan
mereka agar keluar dengan jiwa dan anak cucu mereka, serta boleh mengangkut apa saja yang bisa diangkut onta kecil sejak onta kecuali diangkut oleh ontanya, ya, kecuali senjata, ya, nggak boleh. Kalau bekal masih diperkenankan. Ya, kalau orang kafir nggak boleh semua itu. Tuh. Ya, orang Islam tuh masih ada tenggang rasa, ya. Mereka pun menerima persyaratan itu dan merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri supaya dapat mengangkut pintu dan jendela-jendela. Bahkan sebagian mereka ada yang mengangkut tiang-tiang dan bangkai-bangkai atap tersebut, ya. Kemudian mereka membawa para istri dan bocah-bocah mereka menaiki 600 ekor onta. Kebanyakan mereka termasuk para pembesar seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi al-Haqiq, ya, bertolak menuju Khaybar, sedangkan sebagian kelompok yang lain pergi menuju Syam. Hanya ada 2 orang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua boleh mengambil kembali harta-harta mereka. Tuh, ya. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan senjata Bani An-Nadir tersebut dan menguasai lahan, rumah serta harta-harta mereka. Beliau menemukan ada 50 buah perisai dari jenis senjata, 50 butir telur dan 340 bilah pedang. Ya. Telur apa ya, wallahu a'lam. Harta benda Bani Nadir dan rumah-rumah mereka adalah murni milik Rasulullah SAW, di mana beliau boleh berbuat apa saja terhadapnya dan tidak membagi-baginya menjadi 1/5 karena Allah telah menganugerahkan harta rampasan atau pai tersebut, ya, harta rampasan tersebut kepada beliau, sedangkan kaum muslimin tidak perlu mengerahkan kuda ataupun onta untuk mendapatkannya dengan berperang. Beliau kemudian membagi-baginya kepada kaum muhajirin gelombang pertama secara khusus. Namun beliau juga memberikan jatah untuk Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf, ya, 2 orang Ansor, karena mereka berdua tergolong fakir. Dari harta itu beliau mengeluarkan nafkah setahun untuk keluarganya, kemudian menjadikan sisanya berupa senjata dan kuda keledai mereka sebagai bekal persenjataan di jalan Allah. Itulah Perang Nadir terjadi pada tahun atau pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Tepatnya bulan Agustus tahun 625 Masehi. Pada perang ini Allah menurunkan surat Al-Hasyr secara lengkap. Di situ Allah melukiskan bagaimana pengusiran terhadap orang-orang Yahudi, membebaskan metode yang ditempuh oleh kaum munafik, menjelaskan hukum-hukum tentang pai, memuji kaum muhajirin dan ansor, menjelaskan bolehnya memotong dan membakar tanah milik musuh demi untuk kepentingan perang, dengan menyatakan bahwa hal itu bukanlah termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Itu merupakan bagian dari strategi perang, ya. Buktinya setelah dibakar pohon-pohon kurma mereka itu, mereka nggak berani nggak berani buat apa-apa. Bahkan sekutunya pun, ya, Bani Quraizo dan yang juga dari Abdullah bin Ubay tadi, ya, itu nggak berani dia membantu suku Nazir tadi, ya. Berwasiat kepada kaum mukminin agar komitmen terhadap ketakwaan dan persiapan akhirat, kemudian menutupnya dengan memujinya dan menjelaskan beberapa asma dan sifat-sifatnya. Ibnu Abbas pernah berkata berkenaan dengan surat Al-Hasyr, katakan saja, ya, surat An-Nadir, ya. Jadi dibilang Al-Hasyr itu juga disebut dengan surat An-Nadir, ya. Karena surat An-Nadir lengkap dengan peristiwa An-Nadir. Itu asbabun nuzul daripada surat Al-Hasyr, ya. Demikianlah ringkasan kisah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan mayoritas ahli syirah seputar perang ini. Sedangkan Abu Dawud
Dan Abdul Razak serta ulama selain keduanya telah meriwayatkan sebab yang lain dari perang ini, yaitu tatkala terjadi perang Badar, orang-orang kafir menulis surat kepada orang-orang Yahudi yang berbunyi, sesungguhnya kalian adalah pembuat senjata dan benteng, kalian sungguh akan memerangi sahabat kami Muhammad Rasulullah SAW, atau sungguh kami akan berbuat begini dan begitu. Tidak ada satupun yang menghalangi antara kami dan pelayan para istri kalian. Maka tatkala surat mereka sampai kepada orang-orang Yahudi, yaitu dalam hal ini Bani Nadir, akhirnya bersepakat untuk melakukan pengkhianatan. Lalu mereka mengirim utusan kepada Nabi SAW yang berpesan, keluarlah dengan membawa 30 orang sahabat ke tempat kami, dan sungguh kami akan keluar pula dengan membawa 30 orang tokoh agama hingga kita bertemu di tempat tertentu. Masing-masing kita menyebutkan identitas agama masing-masing, sehingga dengan begitu mereka bisa mendengarkanmu. Jika mereka membenarkan dan beriman kepadamu, maka kami semua akan beriman pula kepadamu. Lalu berangkatlah Nabi SAW bersama 30 orang sahabatnya, sementara mereka juga keluar menyongsong dengan 30 orang tokoh agama Yahudi. Tatkala sudah saling berhadapan, berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, bagaimana kalian bisa sampai kepadanya mencelakai Muhammad, sedangkan bersamanya ada sejumlah 30 orang sahabat yang semuanya menginginkan kematian sebelum Muhammad. Lantas mereka mengirim pesan lagi kepada beliau. Bunyinya, bagaimana kita saling memahami sementara kita berjumlah 60 orang laki-laki. Keluarlah bersama 3 orang sahabatmu saja, lalu akan keluar menyongsongmu 3 orang pula dari ulama kami. Biarlah mereka mendengarkanmu. Jika mereka beriman kepadamu, maka kami semua akan beriman pula kepadamu dan membenarkanmu. Maka Nabi SAW pun keluar bersama 3 orang sahabatnya. Lantas mereka datang dengan menyelipkan pisau belati dan ingin membinasakan Rasulullah SAW. Untunglah ada seorang wanita yang baik dari kalangan Bani An-Nadir yang mengirimkan pesan kepada anak-anak saudaranya yang kebetulan orang Muslim dari kalangan Ansor. Ya. Yahudi nggak bisa dipercaya ya. Gitu. Menyampaikan berita perihal niat Bani An-Nadir tersebut untuk melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaranya tersebut dengan cepat langsung berangkat hingga akhirnya bertemu Nabi SAW. Lalu dia membisikkan perihal niat busuk mereka sebelum Nabi SAW menemui mereka. Maka Nabi SAW pun pulang jadi ke sana ya. Keesokan paginya Rasulullah SAW pergi dengan membawa satu kompi pasukan. Lalu mengepung mereka seraya berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan jaminan dariku kecuali dengan perjanjian yang kalian ikrarkan. Namun mereka menolaknya. Lantas beliau memerangi mereka pada hari itu bersama kaum muslimin. Pada keesokan paginya ya, beliau berangkat menuju Bani Quraisyah. Dengan berkuda dan membawa beberapa kompi, sementara Bani An-Nadir beliau tinggalkan dahulu. Beliau mengajak Bani Quraisyah untuk mengikrarkan janji. Ya, lalu mereka menyanggupinya. Kemudian beliau pergi lagi dari sana menuju Bani An-Nadir pada pagi harinya dengan membawa beberapa kompi. Lalu beliau memerangi mereka hingga mereka terpaksa keluar. Beliau membolehkan mereka untuk membawa apa yang bisa diangkut oleh onta kecuali senjata. Bani Nadir akhirnya membawa apa yang bisa diangkut oleh onta mereka, seperti barang-barang keperluan, ya, pintu rumah dan lain-lainnya ya. Ini kisah yang hampir sama ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Itu. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan mayoritas ahli sejarah itu ya. Sedangkan tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Saudara yang dirahmati Allah ya. Kita memasuki bab berikutnya, yaitu perang Badar kedua.
Tatkala setahun setelah berlalu dan tiba janji yang telah disepakati bersama Quraisy di perang Uhud, ya, kan waktu itu di perang Uhud ya, karena nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, mereka berjanji lagi ingin datang di perang Badar, ya. Maka kaum muslimin menyanggupinya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat menuju Badar guna menghadapi Abu Sofyan dan kaumnya serta memobilisasi sekali lagi jalannya peperangan hingga kemenangan terbukti tegak bagi salah satu dari dua pihak yang lebih lurus dan lebih layak untuk eksis. Pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari yang tahunnya 626 Masehi, Rasulullah SAW berangkat sesuai rencana bersama dengan 1.500 pasukan, ya, 1.500 orang dan pasukan berkuda berjumlah 10 ekor. Beliau menyerahkan panji perang kepada Ali bin Abu Thalib dan mengangkat Abdullah bin Rawaha sebagai penguasa sementara atas Madinah. Beliau sampai di Badar lalu berdiam di situ sambil menunggu kaum musyrikin. Abu Sofyan sendiri, ya, berangkat bersama 2.000. Jadi 1.500 berbanding 2.000, ya, orang. Pasukan musyrikin Quraisy ditambah dengan 50 ekor. Gitu, ya. Sedangkan kaum muslimin cuma 10 ekor kuda. Ya. Dia sampai juga ke daerah Mar'az Zahron yang letaknya sekitar 1 marhalah dari Makkah. Lalu singgah di Majinnah, sebuah mata air di pinggir sana, di pinggiran, ya, pinggiran sana. Ketika berangkat dari Mekah, Abu Sofyan merasa berat dan sempat berpikir ulang apa risiko yang akan ditanggungnya bila pertempuran melawan kaum muslimin nanti. Dia sudah diliputi kepanikan dan dihantui ketakutan. Tatkala singgah di Mar Az-Zahron, tekadnya menjadi pudar. Lalu ia menyiasati bagaimana upaya untuk kembali. Dia berkata kepada rekan-rekannya, "Wahai kaumku," atau kaum Quraisy, "sesungguhnya momen yang tepat buat kalian adalah tahun subur di mana kalian bisa menanam pohon dan meminum susu, sedangkan tahun kalian sekarang ini adalah tahun penceklik. Karena itu aku lebih baik kembali saja, maka kembalilah pula kalian." Nampaknya rasa takut itu, ya, dan kepanikan juga menyelimuti pasukannya, bukan cuma Abu Sofyan, ya, ternyata. Mereka pun pulang dan tidak menunjukkan penentangan terhadap pendapat Abu Sofyan tersebut, ya. Sementara kaum muslimin menginap di Badar tersebut selama 8 hari menunggu kedatangan musuh. Mereka telah menjual barang dagangan yang mereka bawa dan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Kemudian mereka juga kembali ke Madinah. Dengan itu, kendali kejutan sudah berada di tangan mereka. Kewibawaan sudah kembali tertanam dan di jiwa mereka sudah dapat mengendalikan kondisi. Perang ini dikenal dengan nama Badr al-Mau'id atau Badar kedua, ya. Tapi nggak jadi perang, ya, dia takut. Abu Sofyan dan pasukannya takut. Dikenal dengan Badar al-Mau'id atau Badar kedua, Badar terakhir, dan Badar Sugro, Badar kecil, ya. Ini ada dalam kitab, lebih lengkapnya, ya, lihat di kitab Ibnu Hisam, ya, rinciannya secara lengkap, ya, halaman 209 sampai 210, dan ada di Zad al-Ma'ad, ya, halaman 112. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya, itu perang Dumatul Jandal, ya. Sekembalinya Rasulullah SAW dari perang Badar kedua tersebut, keamanan dan kedamaian sudah kembali terkendali di kawasan itu dan negara sudah mulai tenang. Karena itu beliau berkonsentrasi untuk merambah ke pelosok perbatasan paling jauh yang dihuni bangsa Arab agar kondisi dapat dikuasai secara penuh oleh kaum muslimin. Dengan begitu, orang-orang yang loyal maupun memusuhi akan mengakui hal tersebut.
pasca perang Badar Sugro tadi ya, perang Badar kedua, ya, perang Badar kecil yang nggak jadi tadi, beliau tinggal di Madinah selama 6 bulan. Kemudian datang berita kepada beliau bahwa suku-suku yang bermukim di sekitar Dumatul Jandal atau di sekitar ini ya, dekat Syam itu telah melakukan perampokan di sana dan merampas apa saja yang lewat. Di samping itu, di sana telah terkonsentrasi massa yang besar yang ingin menyerang Madinah. Maka beliau pun segera mengangkat Siba bin Arfatoh Al-Ghifari sebagai gubernur sementara atas Madinah dan berangkat bersama 1.000 orang kaum muslimin pada 5 hari sebelumnya. Itu akhir bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah ya. Dia mengambil seorang laki-laki dari suku Bani Ajrah sebagai pemandu jalan, namanya adalah Makzur atau Mazkur. Itu ya. Dari Bani Ajrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dan berjalan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari hingga akhirnya berhasil mengejutkan musuh, ya, mengejutkan musuh-musuh mereka bahwa mereka tengah menyerang. Tatkala sudah dekat dengan lokasi mereka, rupanya mereka sudah lari. Karena itu beliau menyerang para pejalan dan pengembala mereka, sehingga ada yang berhasil ditangkap dan ada pula yang lari terbirit-birit, ya, takutan. Sedangkan penduduk Dumatul Jandal sendiri ya juga lari, ya, lari pontang-panting ketakutan tatkala kaum muslimin sehingga di lapangan sana mereka tidak menemukan siapa-siapa. Akhirnya Rasulullah SAW bermalam di sana selama beberapa hari sampai mengirim beberapa brigade dan membagi pasukan menjadi beberapa kelompok, namun tidak berhasil menangkap seorang pun dari mereka. Kemudian beliau pulang ke Madinah dalam perang ini. Uyanah bin Hisan mengadakan perdamaian dengan penduduk Duma, suatu lokasi terkenal yang terletak di pinggiran wilayah Syam. Jarak antaranya dan Damaskus sekitar perjalanan 5 malam, sedangkan jaraknya dari Madinah sekitar 15 malam ya, ditempuh dengan naik kuda ya. Dengan tindakan berani yang cepat dan tepat ini serta rencana-rencana yang bijak dan tegas, Nabi SAW berhasil membentangkan sayap keamanan, mewujudkan kedamaian di kawasan tersebut. Ya, dapat mengendalikan kondisinya, merubah alur sejarah menjadi berpihak kepada kaum muslimin dan meringankan kesulitan-kesulitan baik dalam skala internal maupun eksternal yang selama ini sudah beruntun melanda mereka dan membelit mereka dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru. Kaum munafik pun akhirnya diam dan adem-adem saja ya, takutan ya. Di samping itu rampung sudah proses pengekstradisian sebuah suku Yahudi, sedangkan kabilah-kabilah lainnya telah menampakkan sikap memenuhi hak-hak bertetangga dan memenuhi semua janji-janjinya. Ya, termasuk bangsa Baduy ya, Arab pedalaman ini juga nampak dalam kondisi tenang, sementara suku Quraisy sudah menurunkan tempo serangannya terhadap kaum muslimin. Dengan begitu kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk menyiarkan Islam dan menyampaikan risalah-risalah Rabb semesta alam ya. Ya. Kisah pengiriman brigade satuan khusus dan delegasi Jeddah perang Uhud ya dan perang Ahzab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kita ya, sehingga kita mengetahui sejarahnya Rasulullah SAW ya dengan sebaik-baiknya ya. Sehingga kita bisa dapat belajar ya bagaimana keteladanan beliau dalam memimpin, ya kan? Tentu saja kita mengambil hikmah dari semua ini ya,
bahwa ketaatan kepada pemimpin itu ya dalam syariat agama itu diutamakan ya, terutama dalam beribadah maupun dalam hal-hal menegakkan syiar Islam ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan dan keminiman ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk akhirat kita kelak sehingga meringankan atau memberatkan timbangan kita, timbangan kebaikan kita. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal, kemudian amal yang diterima. Tentunya kita ucapkan kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.